Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali, yang terhormat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Bapak Haji Sutar Miji Embung, yang terhormat Presiden AMSA Indonesia Bapak Wawan Nurewa, yang terhormat Sekjen AMSA Indonesia Bapak M. Syafril, yang saya hormati Ketua Pelaksana Symposium and Summit for 2020 Bapak Hedi Cahyono SB, yang saya hormati seluruh panitia Symposium and Summit for 2020, yang saya hormati pula keynote speaker, presenter, peserta, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Suatu kehormatan besar bagi saya dapat mengikuti Symposium and Summit for 2020 di Pontianak ini untuk menyampaikan orasi ilmiah berdasarkan penelitian saya. Dengan penuh kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Akademik Integritas untuk Menyelamatkan Moralitas. Namun sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik. Kedua, terima kasih kepada Universitas Pekalongan yang telah mendelegasikan saya dalam acara ini. Terima kasih juga kepada dosen FKIP, terutama dosen PBSI Unikal, yang selalu mendorong mahasiswanya untuk terus berkontribusi dalam dunia pendidikan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih khusus kepada Ibu Hanindya Restu Aulia, MPD, karena berkat beliau saya termotivasi untuk menyelesaikan penelitian saya. Seperti yang saya sampaikan di awal, orasi ilmiah ini berjudul Akademik Integritas untuk Menyelamatkan Moralitas. Maka saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendidikan sebagai fondasi yang bertanggung jawab atas isu moralitas bangsa. Hadirin yang berbahagia, dewasa ini kita telah menyaksikan berbagai peristiwa tentang bobroknya moralitas masyarakat bangsa Indonesia. Hal serupa juga terjadi di berbagai negara yang mayoritas merupakan negara berkembang atau tertinggal. Mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Inilah yang nantinya akan kita bahas. Apa itu moral? Moral merupakan baik buruknya etika seseorang. Seringkali orang yang mempunyai moralitas yang buruk dianggap sebagai manusia yang tak bermoral. Dari situlah mulai dikenal istilah isu kejahatan moral. Salah satu kejahatan moral yang sering terjadi di Indonesia adalah tindakan korupsi. Sejak awal tahun 2020 saja sudah tercatat beberapa kasus korupsi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi pengadaan laboratorium komputer untuk madrasah sanawiyah dengan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Saat ini korupsi di Indonesia merupakan hal yang cukup sulit untuk diatasi. Namun bukan berarti tidak mungkin untuk dihilangkan. Begitu pula dengan kasus kejahatan moral lainnya. Tentu saja bisa diperbaiki. Terdapat beberapa cara untuk menekan angka kejahatan moral. Salah satunya adalah dengan penerapan konsep pendidikan yang tepat. Konsep pendidikan yang tepat yang seperti apa? Adalah yang tidak hanya berfokus pada nilai materi saja, tetapi juga memberikan fokus terhadap nilai-nilai moral, nilai-nilai kehidupan. Lalu apa hubungannya dengan akademik integritas? Bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Menurut data statistik dari info terakhir BPN tercatat pada tanggal 11 Februari tahun 2020, setidaknya hanya ada 23,28% dari seluruh penduduk Indonesia yang dapat mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Sisanya putus sekolah. Sekolah memang bukan penentu segalanya, hadirin. Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pendidikan kita saat ini, Bapak Nadiem Makarim. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin mutu. Inilah hal-hal yang harus segera disadari.
Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa jika kita berbicara tentang pendidikan, ini tidak hanya tentang bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga bagaimana mentransfer nilai-nilai kehidupan. Kasus kejahatan moralitas seperti pada contoh pengadaan laboratorium komputer, korupsi, itu hanya salah satu saja. Masih terdapat contoh kejahatan moral lainnya. Contohnya, sekolah dijadikan sebagai lahan bisnis dengan sistem profit oriented. Itu juga merupakan salah satu kejahatan moral, di mana guru mewajibkan siswanya untuk membeli buku melalui koperasi yang sudah bekerja sama dengan guru tersebut, untuk membeli buku yang harganya sengaja dinaikkan dari harga pasaran. Dengan tujuan apa? Untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kuantitas jumlah siswa. Siswa yang tidak membeli buku diancam tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Apa bedanya dengan kejahatan moral seperti sapi gelonggongan? Tidak hanya masalah profit oriented, pendidikan yang berfokus pada nilai juga merupakan kejahatan terselubung. Orientasi nilai bukan sepenuhnya tidak tepat, hanya saja dirasa mengesampingkan esensi dari proses pembelajaran dalam pendidikan itu sendiri, sehingga nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, integritas menjadi terkikis. Padahal melalui pendidikan yang ideal dapat tercipta sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Sistem orientasi nilai pada pendidikan juga memicu terjadinya kecurangan. Kecurangan yang dilakukan dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah academic cheating. Seperti yang dikemukakan oleh Enderman dan Murdoch, kecurangan siswa dikarenakan mereka sangat fokus pada hasil ekstrinsik saja, seperti peringkat misalnya. Jika setiap individu mempunyai moral yang baik, maka akan terbangun masyarakat yang ideal. Dari masyarakat ideal akan terbentuk kehidupan yang sejahtera. Semua itu dapat dilakukan melalui proses pembelajaran, terutama bagi pelajar, di mana dalam hal ini pelajar merupakan generasi penerus bangsa, generasi muda yang akan melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia. Founding Father Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah berkata dalam pidatonya, "Berilah saya 1000 orang tua, saya bersama mereka kiranya dapat memindahkan gunung Semeru dari akarnya. Tetapi apabila saya diberi 10 pemuda yang bersemangat dan berkobar-kobar kecintaannya terhadap bangsa dan tanah tumpah darahnya, niscaya akan kuguncangkan dunia." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemuda memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan nasib bangsa. M. Nuh, mantan Menteri Pendidikan masa jabatan 2009-2014, pernah mengatakan juga dalam pidatonya di Hari Pendidikan Nasional bahwa sebagai sebuah bangsa, Indonesia memiliki bonus demografis, yakni bangsa Indonesia akan dikaruniai potensi sumber daya manusia berupa populasi penduduk dengan usia produktif yang jumlahnya luar biasa banyak. Hal ini merupakan momentum yang baik, sangat bagus, jika kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik pula. Sumber daya manusia yang bagus tentu saja akan berdampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Maka disinilah peran strategis pembangunan pendidikan untuk mewujudkan hal tersebut menjadi sangat penting, terutama dalam mengatasi kemerosotan moralitas yang berdampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa kita bayangkan, individu yang mempunyai integritas tinggi akan menjunjung nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan nilai terpuji lainnya. Jika penegak hukum di Indonesia berintegritas tinggi, maka keadilan bukan hal yang mustahil. Jika pengusaha di Indonesia berintegritas tinggi, maka kualitas produk terjamin mutunya. Begitu pula dengan profesi lainnya. Masyarakat dengan individu-individu berintegritas tinggi tentu saja berdampak baik bagi kehidupan suatu bangsa. Hadirin yang berbahagia,
istilah akademik integritas dicetuskan pertama kali oleh seorang peneliti dari Universitas Australia Selatan, Dr. Tracy Bretta. Hadirin yang berbahagia, menurut Supriyadi pada bukunya tahun 2016, nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam akademik integritas mencakup 6 aspek, yakni honesty, kejujuran, trust, kepercayaan, fairness, keadilan, respect, menghargai, responsibility, tanggung jawab, dan yang terakhir humble, rendah hati atau ramah tamahan. 6 aspek ini linier dengan 4 poin pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO. Apa saja itu? Yakni how to know, how to do, how to be, dan how live together. Strategi yang bisa kita lakukan oleh sekolah, kampus, maupun lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal sebagai bentuk pelaksanaan akademik integritas, yang pertama adalah pembelajaran. Artinya, nilai moral dalam aspek integritas harus disampaikan oleh guru, dosen, tutor, atau pengajar melalui proses pembelajaran. Yang kedua adalah keteladanan. Artinya, nilai moral dalam aspek integritas harus diaplikasikan, dicontohkan, dimodelkan oleh para komponen pendidikan, baik di sekolah, kampus, maupun lembaga pendidikan formal non-formal. Yang ketiga adalah penguatan. Sekolah, kampus, maupun lembaga pendidikan lainnya membuat program khusus yang menjelaskan pentingnya akademik integritas dengan tujuan untuk memperkuat nilai-nilai moral. Dan yang keempat adalah pembiasaan. Sekolah, kampus, maupun lembaga pendidikan formal non-formal membuat pembiasaan terhadap akademik integritas. Misalnya membuat aturan seperti kantin kejujuran, kemudian membuat poster dan lain sebagainya. Hasil akhir dari akademik integritas sebenarnya merupakan cita-cita suci bangsa Indonesia yang sudah termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka, boleh dikatakan bahwa akademik integritas merupakan esensi dari penyelenggaraan pendidikan nasional. International Center for Academic Integrity mendefinisikan bahwa integritas akademik merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Hadirin yang berbahagia, demikian pemaparan orasi ilmiah ini. Sebagai penutup, simpulan yang dapat saya sampaikan adalah pendidikan memiliki peran yang penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu caranya adalah melalui akademik integritas untuk menyelamatkan moralitas dari kemerosotan, atau yang lebih kita kenal dengan istilah degradasi moral. Tercapai atau tidaknya cita-cita bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tergantung pada kerjasama antar semua elemen, mulai dari pembuat kebijakan hingga pelaksana kebijakan. Kualitas dan kesejahteraan guru, dosen, ataupun pengajar juga perlu diperhatikan untuk menjamin mutu pendidikan di Indonesia. Tidak mudah memang merubah suatu tatanan besar terkait dengan aspek humanity. Namun demikian, saya meyakini bahwa dengan potensi emas yang kita miliki, jika dikelola dengan baik, Indonesia akan menjadi negara yang maju. Untuk itulah, saya berharap melalui penelitian dan orasi ilmiah ini, kita dapat bekerja sama memperkuat fondasi bangsa melalui akademik integritas dalam menghadapi tantangan ke depan. Terakhir, saya ingin mengutip satu kalimat yang disampaikan oleh seorang novelis sekaligus penulis dari Britania Raya, C.S. Lewis. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Integritas adalah melakukan hal baik meskipun tidak ada yang melihat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.